Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Megi Relmasira dan di video kali ini saya akan membahas tentang materi sistem informasi akuntansi dimulai dari bab yang keempat sampai bab yang ketujuh. Kita mulai dari bab yang keempat. Bab yang keempat ini berbicara tentang sistem informasi akuntansi dan sistem pengolahan transaksi. Bab keempat sendiri terdiri dari 6 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu peristiwa ekonomi dan transaksi akuntansi. Mungkin di luar sana masih banyak yang menyamakan definisi dari peristiwa ekonomi dan transaksi akuntansi. Namun pada dasarnya kedua definisi ini berbeda. Pengertian atau definisi dari peristiwa ekonomi adalah seluruh kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi. Dari definisinya saja kita dapat mengetahui bahwa kalau kita berbicara tentang peristiwa ekonomi adalah sesuatu yang luas karena mencakup semua aspek ekonomi. Misalkan perdagangan, perpajakan, koperasi, dan sebagainya. Dan pengertian transaksi akuntansi adalah penyeleksian semua peristiwa ekonomi ke dalam aktivitas yang hanya berkaitan dengan suatu organisasi perusahaan. Misalkan perusahaan kita bergerak dalam bidang jasa, berarti peristiwa ekonomi yang kita seleksi menjadi transaksi akuntansi kita hanyalah peristiwa ekonomi dalam aspek jasa. Kita tidak mengambil yang lain. Kita tidak mengambil peristiwa ekonomi dalam aspek-aspek yang lainnya. Kita lanjut saja ke pokok pembahasan yang kedua. Pokok pembahasan yang kedua yaitu sistem pengolahan transaksi. Kemudian peristiwa ekonomi yang telah diseleksi menjadi transaksi akuntansi akan menghasilkan data. Data tersebut akan diproses atau dikelola menjadi laporan keuangan. Pemrosesan data menjadi laporan keuangan disebut sistem pengolahan transaksi. Komponen sistem pengolahan transaksi adalah hardware, brainware, software, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Tapi pembahasan yang ketiga adalah aktivitas pengolahan transaksi. Aktivitas pengolahan transaksi meliputi mengumpulkan, mengirimkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data. Pengolah transaksi dalam mengolah data transaksi dapat dilakukan secara batch, online, dan kedua cara tersebut atau hybrid. Kalau kita mengolah transaksi secara batch, itu berarti perusahaan mengumpulkan data-data transaksi dan pada saat tertentu baru perusahaan mengolah data transaksi tersebut. Namun jika kita menggunakan pengolahan transaksi secara online, itu berarti setelah terjadi transaksi kita langsung mengolah transaksi tersebut menjadi laporan keuangan. Namun pada penerapannya perusahaan-perusahaan lebih sering menggabungkan kedua cara tersebut yang disebut dengan hybrid. Siklus pengolahan transaksi. Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi dalam aktivitas bisnis perusahaan. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan dari sub-subsistem baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengolah data transaksi menjadi informasi keuangan. Hubungan antara sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengolahan transaksi. Jadi ketiga ini memiliki hubungan. Yang pertama, sistem informasi manajemen merupakan integrasi dari berbagai komponen untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian terbesar dari sistem informasi manajemen yang mengolah data keuangan. Sedangkan sistem pengolahan transaksi merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi. Akan masuk ke bab yang kelima. Bab yang kelima ini berbicara tentang pengendalian intern dan manajemen risiko. Bab kelima sendiri memiliki 6 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengapa pengendalian diperlukan? Jawabannya adalah organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan suatu sistem yang merupakan sinergi dari unsur-unsur yang dimilikinya. Kaburnya tujuan organisasi menyebabkan kabur pula tujuan sistem. Kondisi ini melahirkan peluang adanya penyimpangan atau penyelewengan
dalam pengelolaan organisasi, sehingga jalannya sistem dalam suatu organisasi perlu atau harus untuk dikendalikan. Secara umum, ada dua aktivitas perusahaan yang harus dikendalikan, yaitu sistem operasi dan sistem informasi. Tujuan pengendalian dari sistem operasi adalah sistem operasi dapat berjalan secara efektif, sumber daya dapat digunakan secara efisien, dan dapat mengamankan sumber daya yang digunakan. Sedangkan tujuan pengendalian sistem informasi yaitu untuk menjamin bahwa data yang dimasukkan telah valid, lengkap, akurat, dan diupdate seluruhnya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu penyelewengan atau penyimpangan atau fraud. Kalau kata fraud sendiri kita biasa lihat di bank, mungkin ada posternya no fraud. Itu yang dimaksud dengan penyelewengan atau penyimpangan. Penyelewengan atau penyimpangan merupakan kebohongan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Alasan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan adalah karyawan nekat karena perlu uang, karyawan percaya setiap orang melakukannya, karyawan ditantang untuk melawan sistem, lemahnya pengendalian intern, rendahnya kemungkinan terdeteksi, dan yang terakhir, rendahnya kemungkinan untuk dituntun. Kalau bahas tentang penyelewengan, otomatis kita akan membahas tentang pengendalian. Pengendalian di sini yang dimaksud pengendalian intern atau pengendalian dalam perusahaan tersebut. Pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Struktur pengendalian intern merupakan susunan dari unsur-unsur atau komponen pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir monitoring. Jika digambar dalam sebuah bagan akan seperti ini. Pokok pembahasan yang selanjutnya adalah keterbatasan pengendalian intern. Keterbatasan pengendalian intern terdiri dari 3, yaitu kesalahan, kolusi, penyimpangan manajemen, serta manfaat dan biayanya bagi organisasi. Risiko bisnis dan manajemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai suatu kondisi atau kejadian yang tidak pasti, yang apabila terjadi memiliki efek positif atau negatif terhadap tujuan organisasi. Bagan risiko adalah risiko, dan nanti saya tunjukkan gambarnya di dalam PPT. Risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi sangat bervariasi tergantung kepada jenis perusahaan dan aktivitas bisnis yang dilakukan. Manajemen risiko adalah sebuah proses yang dipengaruhi dewan direksi, manajemen, dan karyawan, diterapkan dalam penyusunan strategi perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi memengaruhi perusahaan, dan mengelola risiko agar risiko tersebut sesuai harapan. Pengendalian sistem informasi akuntansi. Pengendalian sistem informasi berbasis komputer terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Tujuan pengendalian umum adalah mengontrol rancangan, keamanan dan penggunaan komputer, serta keamanan dari file-file data organisasi secara umum. Pengendalian ini meliputi pengendalian pengembangan dan implementasi SIA atau sistem informasi akuntansi, pengendalian software yang digunakan, pengendalian fisik atau hardware, pengendalian prosedur pengoperasian komputer, pengendalian keamanan data dan jaringan, pengendalian aktivitas administrasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus bagi setiap aplikasi komputer. Pengendalian aplikasi dapat diklasifikasikan menjadi 3,
yaitu pengendalian input atau masukan, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output atau keluaran. Sekarang kita akan membahas bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ini berbicara tentang dokumentasi sistem informasi akuntansi. Bab yang ke-6 sendiri terdiri dari 8 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu dokumen. Dokumen adalah formulir yang sudah terisi, baik secara tertulis maupun tercetak. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tulisan berbentuk uraian atau naratif, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya yang menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tempat penyimpanan dokumen project atau biasa disebut project repository. Project repository adalah tempat di mana dokumen-dokumen atau dokumentasi, program yang berkaitan dengan aplikasi dan project disimpan. Istilah lainnya adalah kamus data atau kamus project. Secara umum, project repository akan berisikan daftar data akuntansi yang diperlukan, berbagai jenis formulir, berbagai jenis output atau informasi, berbagai jenis proses dan prosedur, dan berbagai lokasi yang harus ditunjang. Susunan penyimpanan dokumen. Tempat penyimpanan dokumen biasanya disusun berdasarkan pada model sistem informasi akuntansi yang digunakan seperti model Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat dengan ERD, model Data Flow Diagram atau biasa disingkat DAD, model Input atau formulir, model Output atau informasi, dan model jaringan atau Network Diagram. Gambarnya seperti begini. Ada di PowerPoint, tempat penyimpanan dokumen. Yang pertama penjelasan project, ada model data, model proses, model input, model output, dan model jaringan. Selanjutnya model. Model adalah abstraksi dari dunia nyata atau representasi dari realita. Ada dua jenis model yang dibuat yaitu model implementasi dan model utama. Model implementasi adalah model yang bukan hanya menunjukkan sistem apa atau mengerjakan apa, tapi juga menunjukkan bagaimana sistem sesungguhnya diterapkan. Model utama adalah model independen yang diterapkan. Model tersebut menggambarkan hal-hal mendasar atau yang menjadi inti pokok dari sebuah sistem. Pemodelan data dengan diagram hubungan entitas. Entitas data atau data entity adalah apapun itu ada secara real maupun abstrak yang akan disimpan datanya. Diagram hubungan entitas merupakan salah satu model data di samping model hierarki dan network. Di sini ada contoh diagram hubungan antara entitas, pelanggan, pesanan, barang. Tersedia dalam PowerPoint. Tahap-tahap membuat model diagram entitas. Yang pertama, tentukan entitas. Yang kedua, tentukan ciri untuk setiap entitas. Yang ketiga, gambarkan secara kasar diagram hubungan antar data. Yang keempat, tentukan atribut data. Yang kelima, masukkan atribut data ke entitas. Pemodelan proses dengan diagram arus data atau data flow diagram. Data flow diagram atau biasa disingkat dengan DFD atau diagram arus data atau DAD adalah alat yang digunakan untuk pembuatan model proses. DAD menggambarkan arus data sesuai sistem informasi dan langkah-langkah kerja atau proses yang disajikan sistem informasi akuntansi tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang kesalahan yang umum terjadi dalam penyusunan DAD tadi. Yang pertama, proses memiliki input tetapi tidak menghasilkan output. Yang kedua, proses menghasilkan output tetapi tidak memiliki input. Dan yang ketiga, input tidak cukup untuk menghasilkan output. Selanjutnya, pemodelan input. Output sistem informasi akuntansi merupakan hasil pengolahan data akuntansi dengan menggunakan komputer, baik yang dimaksud input ke dalam sistem tersebut atau yang diambil dari database-nya.
Perbedaan pengumpulan data dan memasukkan data. Pengumpulan data adalah penampungan data baru ke dalam suatu formulir sehingga membentuk dokumen dasar yang siap untuk dimasukkan datanya ke dalam komputer sistem. Memasukkan data atau data entry adalah proses memindahkan data dari dokumen sumber menjadi format yang dapat dibaca oleh komputer seperti format magnetic disk atau magnetic tape informasi akuntansi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh ini berbicara tentang siklus akuntansi, dan bab yang ketujuh ini memiliki 6 pokok pembahasan. Sebelum saya jelaskan tentang pokok pembahasan yang pertama, saya ingin memberitahuan kepada teman-teman bahwa pada pokok pembahasan ini atau pada bab ini saya lebih banyak menyediakan bagan. Kenapa bagan? Karena pada bab ini kita berbicara tentang siklus. Siklus itu berbicara tentang perputaran. Dan menurut saya untuk dapat lebih mudah dipahami, lebih baik atau alangkah baiknya disediakan dalam bentuk bagan. Oke, kita mulai dari pokok pembahasan yang pertama, yaitu siklus transaksi akuntansi. Siklus transaksi muncul sebagai akibat adanya siklus bisnis. Transaksi akuntansi muncul sebagai akibat adanya transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Pokok pembahasan yang kedua, siklus transaksi secara umum. Setiap aktivitas bisnis membentuk suatu siklus, dan transaksi akuntansi pun membentuk siklus yang disebut sebagai siklus transaksi akuntansi. Siklus tersebut antara satu jenis perusahaan dengan jenis perusahaan lainnya dapat berbeda. Bahkan mungkin untuk perusahaan sejenis pun secara detail dapat berbeda. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu siklus penerimaan. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan apa sih siklus penerimaan itu. Jadi siklus yang masuk ke dalam siklus penerimaan adalah transaksi penerimaan. Transaksi penerimaan contohnya, jika kita menjual barang secara tunai dan orang tersebut membayar dengan kas, otomatis kita menerima kas. Jadi siklus penerimaan ini ketika kita menerima kas. Atau contoh orang membayar piutang, membayar utang mereka, kan piutangnya kita, mereka membayar piutang dan piutang tersebut mereka membayar dengan kas, berarti kita menerima kas. Menerima kas itu masuk ke dalam siklus penerimaan. Seperti di sini ada penjualan secara tunai, dan nomor 20 ada penagihan piutang. Penagihan piutang itu kita menagih piutang kita kepada orang lain dan kemudian mereka membayar, otomatis kita menerima kas. Jadi kita masukkan ke dalam siklus penerimaan. Teman-teman dapat melihat dalam bagian ini. Oke, next. Siklus pengeluaran. Bisa dikatakan siklus pengeluaran ini antonim dari siklus penerimaan. Kalau siklus penerimaan berarti kita menerima kas, kita masukkan ke dalam siklus penerimaan. Kalau siklus pengeluaran, kita mengeluarkan kas. Contoh aktivitas pengeluaran kas di sini pembelian. Misalkan kita ingin membeli barang secara tunai, berarti untuk membayar barang tersebut kita mengeluarkan kas perusahaan. Jadi kita masukkan ke dalam siklus pengeluaran. Di sini nomor 2 order pembelian. Order pembelian itu apa saja yang ingin kita beli. Teman-teman dapat melihat pada bagian ini. Selanjutnya siklus konversi. Siklus konversi ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur, karena siklus konversi ini berarti siklus produksi. Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi atau mengelola hanya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dan jasa tidak mengelola barang mentah menjadi barang jadi. Di sini ada rencana pemasaran, rencana produksi, order pekerjaan, selanjutnya permintaan bahan baku dan komponen. Semua yang ada di siklus ini berbicara tentang produksi, dan produksi itu bersangkutan dengan perusahaan manufaktur. Teman-teman dapat melihat detailnya pada bagian. Selanjutnya siklus akuntansi keuangan. Siklus akuntansi keuangan yang termasuk dalam siklus akuntansi keuangan, jurnal penerimaan kas, penjualan, pembelian, pengeluaran kas. Ada satu lagi jurnal, yaitu jurnal umum. Jurnal umum juga termasuk dalam siklus akuntansi keuangan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman dapat melihat di bagian yang disediakan. Oke
Oke teman-teman, itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.